download Mobile JKN, cek NIK-nya udah terdaftar atau belum. Ketika sudah terdaftar, pastikan aktif. Bawa motor, mau ke pasar di hari Sabtu, jatuh, nginjak lubang. Lapor polisi ya, jangan lupa ya. Gak ada lawan, itu tunggal. Itu baru masuk ke BPJS Kesehatan. Kalau dia dibawa menggunakan ambulan, dia gak kenapa-napa. Nah, itu tugasnya dokter di puskesmas. Menjaga pasien stabil. Bukan menyembuhkan kalau daruratnya, enggak. Enggak. Hanya membuat stabil. Stabil itu dalam arti pasiennya aman dibawa pakai ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah hadir bersama saya Dr. Iksan Kurniawan selaku Kabak Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik, nggak? Bersama Pak Iksan kita akan berbincang-bincang tentang kriteria IGD di rumah sakit. Nanti kita akan lebih jauh mengupas apa sih maksudnya tema kita hari ini. Mungkin langsung saja bisa dijelaskan Pak Iksan. Ya, jadi untuk pelayanan gawat darurat ya. Jadi kita harus tahu dulu nih gawat darurat itu seperti apa. Karena mungkin banyak masyarakat nggak tahu gawat darurat itu apa. Jadi gawat darurat itu kalau di Permenkes 47 tahun 2018 itu ada kriterianya, Mbak. Pertama, dia mengancam nyawa. Mengancam nyawa itu baik diri sendiri maupun diri orang lain. Karena pada pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan dia mengancam jiwa orang lain. Nah, itu termasuk dalam kegawat daruratan dalam penyakit kejiwaan. Ya, kedua adalah gangguan pada jalan nafas, Mbak. Jadi misalnya dia sesak asma atau seterusnya. Nah, itu termasuk gawat darurat. Jadi harus ada gangguan jalan nafasnya. Dan juga penurunan kesadaran. Misalnya orang stroke, tiba-tiba pingsan, kolaps, gak sadarkan diri, ambruk. Nah, itu termasuk gawat darurat juga. Terus ada juga gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik nih misalnya kecelakaan, ngocor darahnya. Pendarahan luar maupun pendarahan dalam itu termasuk gawat darurat. Dan yang terakhir adalah memerlukan tindakan segera. Nah, ini tentu dokter IGD yang bisa menentukannya. Jadi harus segera ditangani nih. Karena kalau nggak ditangani bisa cacat atau meninggal. Kurang lebih seperti itu. Itu kriteria IGD nih, Pak. Ya. Nah, yang ini balik lagi ke BPJS Kesehatannya, ini apakah kriteria tadi semuanya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau yang tertentu aja ini, Ya. Pak Iksan? Jadi yang kita jamin sesuai dengan Permenkes ya. Jadi aturan gawat darurat itu yang menetapkannya adalah Kementerian Kesehatan. Tadi melalui Permenkes 47 nomor 2018. Jadi kita BPJS mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi selagi masuk dalam kriteria itu, tentu bisa kita jamin. Semuanya berarti ya? Ya, yang masuk dalam kriteria tersebut ya. Ketika di luar kriteria tentu ya sudah tidak sesuai aturan. Tidak sesuai dengan ketentuan maka tentu tidak bisa dijamin. Contohnya mungkin baru demam sehari ke IGD, atau sakit gigi ke IGD, atau mohon maaf gatal-gatal, panuan ke IGD, nah itu tentu nggak bisa dijamin ya seperti itu. Ini kalau mau pengurusannya mendapat layanan BPJS Kesehatan nih untuk kriteria IGD ini tadi seperti apa ini alurnya, Pak? Ya, jadi tentu peserta itu wajib sadar diri dulu bahwa dia sudah jadi peserta atau belum. Karena kalau ingin mendapatkan layanan JKN, tentu dia harus menjadi peserta. Dia harus cek dulu bagaimana cara ceknya, download Mobile JKN di HP-nya sendiri. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada masyarakat Kota Bengkulu ya, harus download Mobile JKN dulu, mumpung sehat. Nanti kalau sakit, masuk IGD, biasanya kalau kita sakit tuh emosian, tensi tinggi marah-marah. Jadi mumpung teman-teman sehat, download Mobile JKN, cek NIK-nya udah terdaftar atau belum. Ketika sudah terdaftar, pastikan aktif. Pastikan aktif melalui Mobile JKN juga. Kalau tidak aktif, segera ngurus. Tanyakan ke kantor BPJS Kesehatan dan seterusnya. Jadi sekali lagi kami ingatkan jangan sampai pas masuk IGD baru Mau download baru mau download daftar. atau baru mau daftar, betul. Atau baru mau bayar tunggakan. Jadi mumpung sehat, silakan dicek dulu status kepesertaan BPJS-nya. Oh, berarti penting punya ini aplikasi JKN Iya, tadi ya, Bang? betul. Karena kalau tanpa aplikasi Mobile JKN itu nggak bisa ya, Bang, daftar nggak bisa dapat pelayanan IGD atau tetap bisa? Oh ya, jadi tetap bisa. Bet Cuman takutnya pada saat udah kejadian sakit, tiba-tiba nonaktif. Nah, itu yang kita kadang-kadang
emosian. Emosian, tidak berpikir jernih, ngamuk sana sini. Jadi mumpung sehat, pastikan kepesertaannya aktif. Kalau sudah aktif, ya bisa mau berobat di rumah sakit mana saja di seluruh Indonesia, cukup dengan membawa KTP. Cukup bawa KTP aja ya? Betul. Oh enggak, cukup bawa KTP, kalau memang ada sesuai kriteria gawat darurat, sesuai Permenkes tadi bisa Betul. langsung dapat pelayanan ya? Betul sekali. Ada biaya atau gimana? Nggak ya? ada, Nggak ada ya? Heeh. Nggak ada ya? Jadi tentu masyarakat juga harus tahu alur gawat darurat ya. Mhm. Gawat darurat itu tidak semua penyakit bisa IGD. Jadi yang menentukannya nanti gawat atau tidak itu adalah dokter yang jaga di IGD. Nanti beliau menentukan. Karena kan kita kan bukan orang medis nih, BPJS kan. Tentu dokter lebih tahu apakah ini mengancam nyawa ataukah ini ada gangguan hemodinamik, itu semua penilaian dokter. Kita sebagai masyarakat umum, apalagi kita BPJS, walaupun mungkin kita tahu gitu ya, tapi kita tidak berhak untuk menilai. Yang berhak menilai adalah dokternya. Ya, ketika kita udah masuk IGD nih, ternyata dokternya, "Oh ini nggak harus masuk IGD, masuk masuk mungkin, rawat inap atau gimana," itu tetap bisa dilayani BPJS juga? Sama? Alurnya gimana? Ketika nanti dokter menyatakan dia tidak gawat darurat, gitu ya, berarti dia tidak layak berada di UGD, ya kan? Alurnya gimana? Dia harus berobat ke puskesmas. Karena kasus-kasus tidak gawat itu ya ke puskesmas, ke poliklinik di puskesmas. Kalau puskesmas nggak sanggup menangani, baru dirujuk ke rumah sakit. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita menganggap, oh saya gawat gitu kan. Ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, padahal pas masuk IGD kata dokternya tidak gawat. Nah itu yang kita harus ini ya, menghargai keputusan dokter, karena dokter yang lebih paham tentang kondisi medis kita. Dan tadi saya juga lupa ya bahwa, untuk kasus gawat darurat ini, seluruh masyarakat Indonesia bisa datang ke seluruh rumah sakit, baik kerjasama maupun tidak kerjasama dalam kondisi gawat darurat. Baik swasta ataupun Daerah swasta, pemerintah, punya TNI Polri, kerjasama atau tidak kerjasama itu bisa bisa dijamin bisa BPJS Kesehatan. dan tetap bisa pakai kartu BPJS kita itu. Pakai KTP. Yap, kita nggak ada kartu BPJS lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, iya. Itu ya. Nggak takut. Berarti tadi, ternyata tadi harus ada rujukan juga ini dari Paskes pertama? Kalau gawat tidak, Oh enggak ya langsung. enggak langsung ya biasa ya. Tapi kalau memang ternyata dokternya nanti memutuskan, "Oh ini enggak gawat, ini harus pulang," kita harus gimana, harus menghargai Betul. keputusan dokter tadi? Betul. Jadi kita harus pulang berobat ke puskesmas. Iya, karena gini, kenapa itu penting? Contoh deh, saya ambil contoh ekstrim. Misalnya kita panuan, gatal-gatal, terus kita datang ke IGD, gitu ya. Udah nggak tahan nih, gatal banget nih, misalnya gitu kan, datang ke IGD. Menurut dokter, wah ini nggak masuk kita IGD, harus pulang ke puskesmas. Kenapa kita harus menghargai itu? Karena bed IGD itu terbatas, Mas. Bed IGD itu terbatas. Anggaplah ada 5 bed di situ. Mungkin ada yang lain lebih gawat lagi dibanding hanya sekedar gatal-gatal. Sehingga tentu kita harus ya prioritas lah. Masa orang yang ngucur darah kalah sama orang yang gatal-gatal. Kurang lebih seperti itu. Karena bednya terbatas. IGD dan UGD ini ada 2 istilah yang sering kita dengar. Ini sebenarnya beda atau gimana? Atau sama saja? Ya sebenarnya kalau dibilang sama-sama untuk menangani pasien-pasien gawat darurat. Mungkin seperti itu yang perlu dipahami oleh teman-teman ya, masyarakat umum ya. Namun kalau secara detail teknis, secara aturan perumah sakitan tentu berbeda. Cuman kalau kita sebagai masyarakat awam gitu sebenarnya nggak usah terlalu pusing lah dengan IGD atau IGD. Intinya adalah masyarakat paham itu tempat orang yang gawat. Gawat. Nah, gawat itu mengancam nyawa. Gimana? Nah, itu aja poinnya. Nih, ada kasus kecelakaan nih Bang, ini kan termasuk, gawat darurat nih kalau dia luka parah atau gimana, ini gimana alurnya? Apa bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan juga atau ada lewat jaminan yang lain nih? Ya betul. Jadi untuk kecelakaan ini alurnya agak panjang ya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa di Indonesia ini asuransi bukan BPJS saja, banyak. Ada BPJS Tenaga Kerja, ada Taspen, ada Asabri, gitu ya, dan macam-macam. Ada asuransi kesehatan tambahan lainnya. Nah, pada intinya adalah ketika masyarakat kecelakaan, baik yang nabrak maupun ditabrak atau apapun itulah, tetap harus lapor ke polisi. Nah, itu dulu kuncinya, sebelum kita ngomong siapa yang jamin. Dia kecelakaan tunggal itu harus tetap Semua, semua. Mau kecelakaan tunggal, ada lawan, mau ngantuk masuk got misalnya gitu kan, atau kena lubang terguling motornya, apapun itu ketika di jalan raya,
harus lapor polisi. Karena kalau tidak lapor polisi, semua asuransi juga nggak akan bisa menjamin. Karena kuncinya kecelakaan itu adalah laporan polisi. Nanti dari laporan polisi baru bisa ditentukan dia masuk penjaminan mana. Bisa masuk BPJS Tenaga Kerja, bisa masuk Taspen, bisa masuk Asabri, bisa masuk BPJS Kesehatan. Saya ambil contoh misalnya kita pegawai lah. Pegawai swasta ya, pegawai swasta mau ke kantor kecelakaan. Nah, mau ke kantor nih, kecelakaan. Nah, itu dia menjamin adalah BPJS Tenaga Kerja. Tapi ya laporan polisi ya, laporan polisi jangan dilupain nih. Itu kunci dari semua kuncinya. Atau misalnya ada anggota TNI atau ya TNI lah mau berangkat dinas. Kecelakaan yang dijamin Asabri. Itu ya. Ada PNS mau berangkat ke kantor kecelakaan. Itu yang menjamin Taspen. Tapi ketika PNS itu di hari Sabtu Minggu nggak kerja nih, jalan-jalan ke pasar atau kemana, kecelakaan misalnya. Tetap lapor polisi ya. Ketika ada lawan, dia masuk ke Jasara Harja. Tapi kalau dia tunggal, misalnya bawa motor mau ke pasar di hari Sabtu, jatuh, nginjak lubang. Lapor polisi ya, jangan lupa ya. Gak ada lawan nih tunggal, itu baru masuk ke BPJS Kesehatan. Jadi tergantung kronologisnya seperti apa. Dan laporan polisi. Ya, karena kronologis itu kan kita tahu dari laporan polisi. Oh iya. Gitu. Jadi kunci Pasti penting laporan polisi. Kalau memang nggak ada laporan polisi, mau nggak mau nanti kita keluar biaya sendiri kan ya, Bang? betul. Dan satu lagi yang paling penting adalah misal nih ada satu contoh lagi nih kejadian juga di kita. Anak muda trek-trekan atau sambil mabuk-mabukan atau berkendara tidak wajar. Berkendara tidak wajar itu misalnya bawa motor sambil selfie, sambil live streaming. Mau ini bikin konten. Kan kadang banyak kayak gitu kan. Nah, itu nggak dijamin siapa-siapa. Itu mencelakakan diri sendiri namanya. Nggak dijamin ya. Nggak dijamin siapa-siapa karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Itu bayar sendiri, Sendiri, keluar uang sendiri. keluar uang sendiri. Jadi penting bagi kita kalau untuk kasus kecelakaan khususnya ini untuk laporan polisi tadi itu penting ya, Bang. Terus jangan sampai kita mencelakai diri sendiri itu tidak akan ditanggung sama BPJS ya. Tidak akan ditanggung Tidak akan ditanggung siapa-siapa karena tadi jaminan tadi ya, Bang. Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus yang lain soal untuk kegawat daruratan sendiri mah ada yang untuk jaminan asuransi yang lain terlibat juga nggak, Bang, selain kecelakaan ini? Tadi kan banyak nih, ada nggak, Bang? Betul. Jadi gawat darurat ya sebenarnya mayoritas kalau pengalaman kita BPJS Kesehatan, tapi bisa juga BPJS Tenaga Kerja. Bisa. Bisa. Contoh misalnya kerja di pabrik garmen misalnya. Tiba-tiba tangannya kejepit alat, putus tangannya, gitu kan? Itu BPJS Tenaga Kerja. Karena dia kecelakaannya adalah kecelakaan kerja. Atau misal PNS tadi. PNS lagi kerja nih di kantor. Tiba-tiba mungkin karena lagi hujan, kena ketiban seng atau ketiban pohon di kantornya gitu kan. Sekarang banyak pohon roboh kan? Atau seng roboh, ketiban pohon, ketiban atap, seng di kantornya di saat kerja. Itu Taspen tetap. Taspen tetap ya, ini. Atau misalnya tentara lagi latihan nembak, kena tembak kakinya. Kan masih gede juga tuh. Nah, itu Asabri. Itu yang menentukan si dokter jaganya, Bang. Misalnya ini lewat Oh enggak, kronologis tentu kan. Kronologis nanti koordinasi dengan kita, ya kita sama-sama menilai deh. Sebenarnya aturan main itu kan sebenarnya udah jelas itu. terus itu laporannya kemana, ke dokter jaga juga gimana? Kini kita kan nggak tahu nih kita ini masuk ke yang mana, apakah ditanggung BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Nah, itu yang menentukan nanti siapa ini, Bang, kalau kita udah di GD posisi itu. Jadi sebenarnya perihal hal ini itu rumah sakit sudah tahu semua aturan mainnya. Semua rumah sakit sudah tahu aturan mainnya. Kalaupun nanti ada petugas yang bingung pasti akan komunikasikan dengan kita. Tapi idealnya semua paskes itu udah paham aturan main. Paham ya, ya. Tadi cukup pakai KTP aja ya. KTP aja. Cukup KTP aja. Dan pastikan nicknya online. Oh, nicknya online. Ya, karena bawa KTP tapi ternyata di Dukcapil nicknya tidak online. Banyak temuan kayak gitu. Beberapa. Kadang-kadang nicknya tidak valid. Iya, itu juga perlu. Nah, inilah saya mengajak ya masyarakat ya. Mumpung masih sehat, datang ke Dukcapil gitu kan. Pastiin wajahnya udah terekam, sidik jarinya terekam, data tanggal lahir sudah pas, nama nggak ada salah tulis. Ya kan gitu ya.
Setelah itu download Mobile JKN, pastiin sudah terdaftar menjadi peserta dan aktif, mumpung sehat. Mumpung sehat ya, iya ya. Nah kalau misalnya kita udah di rumah sakit nih, kita udah gawat darurat nih Bang, udah masuk IGD atau, UGD ya. Nah ternyata pernah nggak Bang kejadian kamarnya penuh ini? Pernah ya? Ada nggak kasus? Dan kita gimana solusinya untuk hal-hal yang seperti ini? Jadi kamar penuh pasti pernah terjadi. Pernah ya? Pernah terjadi. Jadi kamar penuh ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ketersediaan kamar di aplikasi Mobile JKN. Lengkap ternyata aplikasi Mobile JKN ini. Di situ kelihatan nanti rumah sakit ini kelas satunya penuh, rumah sakit ini kelas satunya penuh. Anggaplah misalnya penuh semua, kan gitu ya. Itu biasanya nanti pasien akan disuruh tunggu dulu di IGD. Tunggu dulu sampai ada kamar yang kosong. Nah itu memang perlu kesabaran. Karena memang terbatas kita. Bed di IGD terbatas, bed di Bangsal juga terbatas. Jadi memang harus ngantri. Kayaknya perlu tambah fasilitas kesehatan mungkin kalau penuh terus. Ya. Ap Yang jelas itu kan nanti diobservasi. Mas? Karena tidak semua pasien yang masuk IGD harus rawat inap kan? Enggak, ya kadang udah pulang langsung. Bisa pulang langsung. Bisa pulang langsung. Nah untuk fasilitas, IGD di rumah sakit dengan di Paskes 1, Puskesmas 1, klinik ini sama atau gimana Bang? Ya. Terus yang didapat layanan dari BPJS Kesehatannya gimana juga? Ya, jadi kalau IGD di Vaskes pertama biasanya hanya pelayanan dasar. Misalnya saya mengobati kegawat daruratan awal. Tentu di puskesmas terbatas, nggak bisa pesen kan tentu kan. Tidak ada dokter spesialis di sana. Jadi betul-betul bagaimana menjaga kondisi pasien stabil. Stabil ya, stabil itu dalam artian kalau dia dibawa menggunakan ambulan dia nggak kenapa-napa. Nah itu tugasnya dokter di puskesmas, menjaga pasien stabil, bukan menyembuhkan kalau daruratnya, enggak. Enggak. Hanya membuat stabil. Stabil itu dalam arti pasiennya aman dibawa pakai ambulan, gitu. Maksudnya gini, pasien kecelakaan gitu kan, paling enggak darahnya di-stop dulu deh. Jangan darahnya ngucur langsung dibawa pakai ambulan, itu kan nggak stabil kan. Paling enggak udah dipasang kikus, lukanya udah digopak, udah di ini ya, dikambihin darahannya baru dirujuk, itu batas itu. Nanti ketika masuk rumah sakit barulah di ronsen, dicek lab segala macam, seperti itu. Tidak ada pembedaan antara pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan atau yang atau yang asuransi lain ini Bang, ada nggak Bang? Misalnya yang lewat umum. Karena kadang masyarakat ini kan, kalau misalnya nggak dapat kamar misalnya di IGD, ini karena saya pasien BPJS nih nggak diprioritaskan. Pernah nggak Bang ada keluhan kayak gitu? Sebenarnya kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini sudah UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Kita itu udah 100% masyarakat Bengkulu itu sudah tercover BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi ya pembanding. Tidak ada lagi pembandingnya. Kalau dulu mungkin iya. Jadi ada yang BPJS, ada yang nggak BPJS gitu kan. Kalau sekarang semua sudah BPJS semua. BPJS semua ya? Udah BPJS semua. Jadi sebenarnya sama kita, nggak bisa dibandingkan lagi ya. Berarti BPJS bukan karena dia peserta BPJS nggak dilayani bukan ya Bang? Mungkin karena memang keterbatasan tadi. Keterbatasan tempat tidur. Nah ini juga kenapa? Karena balik lagi ya Mbak ya, namanya bed di rumah sakit itu terbatas. Jadi ya memang mau ndak mau, suka ndak suka, terpaksalah kita harus mengantri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan. Karena kadang-kadang kita nih ngenyan, doyan berobat. Nah, kadang-kadang kita nih doyan berobat. Dikit-dikit pengen di opname, dikit-dikit pengen di opname gitu kan. Nah, pentingnya kesadaran kita ya kalau kita bisa menjaga kesehatan ya, Lebih penting menjaga kesehatan. lebih penting menjaga kesehatan. Nah, ada nggak Bang untuk penegasan ke peserta JKN agar bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan nih Bang? Nah, yang ingin disampaikan. Ya, yang pertama selalu kami ulangi ya, Bapak Ibu, masyarakat gitu ya, adik-adik di masyarakat Kota Bengkulu, mumpung sehat, download Mobile JK ini. Karena disitulah ada segala-galanya. Kita udah terdaftar belum? Aktif enggaknya? Kalau nunggaknya berapa? Bisa nyicil tunggakan di situ. Bisa tahu kamar rumah sakit yang kosongnya di mana. Jadi di situ semua. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin, gitu kan. Jangan sampai nanti pas sudah sakit, baik di rumah sakit maupun puskesmas, kita kalang kabut biasanya. Kalau sudah kalang kabut kita marah-marah, emosian, gitu kan.
Untuk mencegah hal tersebut, mumpung sakit, kita pastikan semua administrasi kita aman. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan itu kadang-kadang diabaikan. Ya nggak? Ketika sehat, ya udah aman, nggak peduli gitu kan. Nah, biar kita tahu kita itu dalam kondisi sakit, menuju sakit atau sehat, ada baiknya kita screening dulu. Screening riwayat kesehatan itu juga bisa di mobil JKN. Jadi kita tahu nih, berisiko sakit jantung, berisiko kencing manis, berisiko gagal ginjal. Di situ kita tahu, kita bisa mencegah, memperbaiki pola hidup dan seterusnya, biar nggak sakit. Berarti lengkap ini, bener-bener di JKN mobil ini tuh. Bisa bayar cicilan, bisa screening gitu kan. Betul. Itu bisa di mana aja kan kita kan kalau lewat aplikasi ini, di rumah pun bisa kita screening ya? Bisa. Oh tuh. Penutup Bang, closing statement terkait kriteria IGD bagi pasien, pengguna kartu BPJS Kesehatan ini Bang. Oke, jadi mungkin closing statement-nya adalah bahwa kita masyarakat awam, itu kita harus menghargai penilaian dokter. Karena bagaimanapun juga yang tahu kondisi kesehatan kita, gawat tidaknya kita, perlu dirawat inap atau tidaknya kita, itu dokter. Walaupun kita bisa buka Google, tapi kita secara hukum nggak berwenang untuk menilai kita gawat darurat atau enggak. Jadi tetap hargai keputusan dokter. Kalau memang gawat darurat, pasti akan dilayani. Ketika gawat darurat yang perlu dirawat inap, pasti akan dirawat inap. Jangan minta rawat inap kalau nggak disuruh rawat inap. Begitu pula kalau misalnya kata dokternya tidak gawat darurat, ya kita harus menghargai itu. Berarti kita harus berobat ke puskesmas. Kenapa itu penting? Karena bed di IGD atau tempat tidur di IGD itu terbatas. Hanya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang betul-betul mengancam jiwanya. Nah, itu yang paling penting. Detail. Sama laporan polisi mungkin Bang. Oh ya, kalau kecelakaan laporan polisi. Ya khusus kecelakaan ini kan. Oke. Baik, benar itu tadi bincang kita bersama Dr. Iksan Kurniawan, Kabak Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Semoga bincang kita hari ini bermanfaat bagi warga Bengkulu, khususnya peserta JKN BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Saya Yunike Carolina selaku host, pamit undur diri. Sampai ketemu di bincang tribun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.